Sosok mantan Kadipropam Verdi Sambo semakin disoroti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Tak hanya akhir perjalanan karirnya saja, publik juga menyoroti harta kekayaan fantastis Verdi Sambo. Setelah namanya jadi perbincangan publik, semua hal terkait Verdi Sambo mulai terangkat ke permukaan satu persatu. Mulai dari harta kekayaan, gaji, bahkan koleksi barang mewah, seperti mobil mewah yang dikoleksi mantan Kadipropam itu. Harta yang dimiliki seorang jenderal bintang 2 ini dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji yang ia terima. Sambo diketahui setidaknya memiliki 3 rumah, 2 di Jakarta dan 1 di Magelang. Ketiganya masuk dalam kategori rumah mewah. Belum lagi koleksi mobil yang dimiliki Verdi Sambo yang terkuat bukanlah mobil biasa. Semua tipe mobilnya premium. Hal ini terungkap dari CCTV di garasi rumah pribadi Sambo dan beberapa video dari Instagram Brigadir Joshua saat masih hidup. Ada sejumlah mobil yang terekam kamera, seperti Toyota Land Cruiser, Lexus RX 350L, dan Lexus NX 300F Sport. Berdasarkan data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil Lexus Sport ini ditaksir memiliki nilai jual Rp863 juta dengan total pajak sekitar Rp27 juta per tahunnya. Terlihat juga penampakan mobil mewah lainnya yang sempat digunakan Putri Chandrawati bersama rombongannya saat Brigadir J masih hidup. Dari grill depan, MPV mewah ini teridentifikasi sebagai Lexus LM350. Untuk pasar Indonesia, Lexus LM350 dibekali mesin 3500cc V6 yang bisa memuntahkan tenaga 297 horsepower dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Lexus LM350 ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp2 miliar. Belum lagi mobil yang sempat Sambo dan Putri gunakan saat pemeriksaan, yaitu Toyota Innova, yang harganya mencapai Rp0,5 miliar per unitnya. Hal ini dinilai janggal, pasalnya gaji Sambo sebagai jenderal bintang 2 ini termasuk tunjangan kinerja hanya mencapai total Rp29 juta per bulan, belum termasuk tunjangan istri dan anak dan sejumlah tunjangan lain. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyebutkan bahwa KPK perlu menelusuri hal ini mengingat sejumlah harta tersebut tidak tercantum dalam daftar laporan harta kekayaan pejabat negara. Gajinya sekian itu kalau untuk membayar rekening listrik dan kehidupan sehari-hari aja minus loh itu, Putih. Kan 3 rumah paling enggak, itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam. Dengan gaji itu tidak cukup, apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya ketika pada posisi ini masih punya. Dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi dengan demikian patut diduga bahkannya sederhana begitu dapat penghasilan yang lain. Nah penghasilan yang lain inilah yang sebenarnya ada mekanisme negara untuk dilaporkan LHKPN, untuk diteliti, dilacak dan lain sebagainya gitu. Dan tugas KPK sebenarnya ini untuk menelusurinya begitu bagaimana pola kehidupan ini bisa ditopang dengan membiayai banyak hal itu. Dan apalagi juga ART juga ada, sopir juga ada, dan juga ajudan-ajudan katanya sering juga diberi uang tambahan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang dari pendapatan dan pengeluaran malah dari pendapatan resmi nggak cukup itu. Pasti minus itu kalau mau dihitung, Putri. Sederhana itu aja. Dan juga berkaitan dengan mobil-mobilnya yang banyak tadi gitu, yang ternyata ada Lexusnya juga gitu. Itu sesuatu yang menurut saya untuk hidup di Jakarta dengan gaji yang demikian, dengan tanggungan anak sekian dan ART sekian dan rumah rekening segala macam, saya yakin tidak cukup dengan gaji. Itu sudah berani berhitung lah kalau saya sekedar hitung-hitungan loh ya. Sebagai perwira tinggi Polri, Sambo seharusnya melaporkan harta kekayaannya ke KPK sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tetapi hasilnya nihil. KPK menyebut bahwa dokumen laporan kekayaan Sambo belum lengkap. Diketahui KPK telah menerima LHKPN atas nama yang bersangkutan Verdi Sambo untuk tahun pelaporan 2021. Namun, ada sejumlah kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga belum dapat dipublikasikan di situs ILHKPN. Lalu dari mana Verdi Sambo memperoleh semua harta kekayaannya? Tim TV One mengabarkan.